Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Satriawan SPDI. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Riyadhus Shalihin NW Dasar Lepang, sekaligus menjadi mahasiswa BPG Daljab Kementerian Agama Republik Indonesia di LPTK YIN Kediri dengan nomor induk mahasiswa 242091418. Hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai salah satu tugas praktik uji kinerja di LPTK YIN Kediri dengan mata pelajaran SKI sub pokok bahasan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Ihtiram. Hayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini sebelum Pak Guru melanjutkan pembelajaran, Pak Guru ingin mengabsen kalian dulu ya. Oke, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Untuk itu seperti biasa, siapa yang memimpin doa setiap hari yaitu ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin absen dulu ya. Dari kita semua yang ada di kelas ini, ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah sehat-sehat. Sebelum kita mulai, silakan perhatikan kiri kanan kalian. Kalau ada sampah, kiriksi merong-merong sedikit, silakan diluruskan. Ya. Oke. Nah, sudah? Nah, adik-adik semua, sebelum kita mulai, kita ulang lagi sekali. Ya, semangat kita hari ini untuk belajar bisa lebih bagus lagi ya. Proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah, sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa depan ya. Ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita capai. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap demokrasi dan bermusyawarah. Jadi, adik-adik semua nanti akan diharapkan setelah mempelajari materi ini bisa menerapkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai musyawarah yang kalian dapatkan dari proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi ini adalah tujuan kita mempelajarinya hari ini. Baik, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru ingin tanya, ada yang masih ingat nggak kemarin minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Oke, Pak Guru sebut tangan dong buat bisa. Oke, Pak Guru ingin tanya nih sekarang, siapa yang tahu khalifah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin? Ada siapa saja? Ada sahabat siapa saja yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin? Ya, silakan. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Oke. yang kedua
Umar bin Khattab, ada Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah jadi silakan kalian amati videonya. Kemudian kalau ada hal-hal yang penting itu dicatat ya. Kemudian ingat, yang kita perlu di sini amati adalah bagaimana prosesnya, bagaimana proses pemilihannya, kemudian bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam proses pemilihan itu, dan yang ketiga adalah bagaimana proses pemilihan yang paling pas pada setiap pemilihan. Oke, silakan kita amati dulu videonya. Melihat latar belakang sejarah yang menginformasikan bahwa terdapat banyak cara pemilihan pemimpin dalam Islam, ada satu cara yang dipandang representatif dan menjadi idealitas pemilihan pemimpin dalam syariat. Prinsip ini dikenal dengan istilah Ahlul Halli wal Aqdi. Mereka yang duduk di dalam majelis ini diisi oleh para lalu bagaimana praktek pemilihan pemimpin pada masa sahabat. Nah, ini poinnya ya, silakan diperhatikan. Jika menilik pada data sejarah pemilihan pemimpin umat Islam di era Khulafaur Rasyidin, sistem Ahlul Halli wal Aqdi merupakan sistem yang dipraktekkan dalam pemilihan kekhalifahan. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu misalnya, ia berangkat dan dicalonkan sebelumnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Poinnya Berangkat dari pencalonan ini, kemudian Umar setuju sehingga kemudian melakukan baiat kepada beliau di Saqifah Bani Sa'idah dengan masing-masing perwakilan sahabat Muhajirin dan Ansar yang hadir saat itu. Demikian pula pada masa pengangkatan Sayyidina Umar ibn Khattab sebagai khalifah. Umar ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menggantikan pemegang tampuk kekhalifahan dengan tugas menggantikan peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Abu Bakar, kemudian para sahabat langsung meminta Umar bersedia menjadi khalifah pengganti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pola yang hampir sama terjadi pada masa transisi pemerintahan Umar ke Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Hanya saja Umar sudah melembagakannya dalam bentuk tim formatur yang terdiri dari 6 orang. Bahannya seperti apa? Tim ini kemudian bertugas mencari pengganti khalifah melalui pencalonan Utsman dan Ali ibn Abi Thalib. Para sahabat kemudian menyepakati bahwa Utsman ibn Affan lah yang masuk dalam daftar yang disepakati Umar saat itu. Tugas dari tim formatur Ahl al-Halli wa al-Aqdi selanjutnya bertugas memilih pengganti Utsman ibn Affan tatkala beliau meninggal akibat menjadi korban pembunuhan. Pada akhirnya berhasil mendapatkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai khalifah yang keempat. Meskipun beberapa di antara sahabat ada yang tidak setuju atas pengangkatannya. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil di sana. Ya, pertama tadi tentang apa? Ada tim formatur. Kemudian ada apa juga? Ahlul. Oke. Kemudian ada apa juga? Ada penunjukan ya tadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Oke. Nah, yang terakhir di masa
ini di dalam diskusi kelompok ya. Jadi hari ini kita akan mencoba mengamati nilai-nilai yang tadi apakah sudah relevan dengan kondisi sekarang dalam diskusi kelompok kalian nantinya. Oke. Oleh sebab itu Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok besar ya seperti biasa. Karena kalian selama ini belajarnya ada yang gaya belajar auditori, kemudian ada juga yang visual, kemudian ada juga yang kinestetik. Untuk itu kalian silakan berkumpul, yang auditori berkumpul dengan auditori, yang kinestetik dengan kinestetik, yang visual dengan visual. Ya, saya persilakan, silakan berkumpul dengan temannya. Yang auditori dengan yang auditori ya. Oke, silakan. Yang kinestetik sebelah sini. Ya. Ya, boleh muter mana terserah kalian yang penting nyaman ya. Oke, semuanya sudah pada kelompoknya masing-masing ya. Silakan ini dilihat dulu ya. Dilihat dulu apa yang akan dianalisis. Yang kalian akan analisis adalah nilai-nilai demokrasi dan musyawarah apa saja yang relevan dengan konteks demokrasi saat ini. Jadi tadi kalian sudah mengamati video bagaimana nilai-nilai demokrasinya. Kemudian kalian diminta untuk mengaitkannya dengan kondisi saat ini ya. Jadi bagaimana pemilihan presiden atau pemilihan wakil presiden, pemilihan dewan saat ini. Apakah sama dengan sistem pemerintahan, sistem proses pemilihan wakil presiden dengan yang sekarang ya di masa ini. Itu yang kalian analisis melalui LKPD masing-masing ya. Di sini Pak Guru sudah desain LKPD-nya sesuai dengan karakter belajar kalian. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditori ya. Pak Guru bagikan dulu ya. Ini untuk yang kelompok auditori, kemudian ini untuk yang visual. Oke. Kemudian ini yang untuk kelompok kinestetik. Ya. Silakan adik-adik buka pada lembar yang kedua ya. Silakan dibuka di lembar yang kedua. Nah, di sana ada tugas yang akan dilakukan oleh teman-teman yang kinestetik ya. Jadi yang diisi adalah tabel 1.1 ya, yang ini. Ya, tabel 1.1 ya. Itu untuk teman-teman yang kinestetik ya. Panduannya ada di belakang. Ya, ada di lembar yang ketiga. Ya, ada di sana judulnya adalah langkah-langkah pembelajaran untuk teman-teman yang kinestetik ya. Begitu juga sekarang yang untuk teman-teman yang auditori ya. Yang auditori di sini teman-teman bisa buka di lembar yang ketiga. Ya, di sana ada auditori ya. Jadi untuk yang auditori teman-teman akan diminta untuk membuat podcast ya. Oke, mudah-mudahan nanti podcastnya menarik ya. Oke, selanjutnya ini untuk yang visual ya. Adik-adik yang visual diminta untuk bagaimana menginternalisasi nilai-nilai yang tadi dalam bentuk infografis ya. Infografis seperti kita sudah ada di LKPD masing-masing. Oke, bisa dilihat dulu LKPD-nya. Jikalau ada yang masih bingung atau tidak tahu, bisa mengangkat tangan kemudian bertanya. Oke. Sudah? Sudah dipahami? Oke. Kalau sudah dipahami mana duluan ya. Mau di belakang duluan boleh, mau Umar duluan boleh, mau Ali boleh, Usman boleh, atau Abu Bakar As-Siddiq ya. Itu terserah daripada kelompok masing-masing. Oke, kita mulai 10 menit dari sekarang. Nanti tinggal ini apa di dulu, kemudian jangan lupa ya bersama podcastnya. Nah ini
karena merasa terpanggil oleh aspirasi dan dukungan rakyat, mencerminkan tanggung jawab sosial dan kehendak umat. Kesimpulannya, proses pemilihan keempat khalifah ini menunjukkan bahwa Islam telah mengenal prinsip-prinsip demokrasi sejak dini. Bukan sekedar memilih pemimpin, tetapi memastikan prosesnya adil, terbuka, dan berpihak pada umat. Semoga kita bisa meneladani semangat musyawarah dan amanah ini dalam kehidupan bermasyarakat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, guru akan melakukan asesmen sumatif ya. Jadi untuk lebih melihat kemampuan kalian sampai di mana, maka kalian guru minta untuk bisa menjawab soal-soal di dalam asesmen ini. Setelah dijawab, silakan nanti dikumpulkan masing-masing ya. Oke, silakan dijawab ya. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada. Yang sudah jadi silakan dikumpulkan ke depan ya. Ya, silakan. Mulai dari siapa dulu ya? Nah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini ya. Yang pertama adalah pemilihan para jadi musyawarah itu harus melibatkan keterlibatan umat, harus ada ya. Kemudian keadilan juga harus ada di sana. Itu adalah prinsip-prinsip daripada musyawarah dan demokrasi yang ada pada masa pemerintahan Khulafaur. Oke, setelah kita menarik sebuah kesimpulan terhadap analisis dari proses materi yang sudah kita akan melakukan refleksi ya. Kalian akan melakukan refleksi diri kalian yang masing-masing, silakan melakukan refleksi masing-masing dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di buku kalian ya. Ada waktu 5 menit ya. Silakan. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Saya Pak, Ya, silakan. balik lagi sedikit tentang penjelasan yang tadi. Oke, baik. Untuk khalifah, jadi proses pemilihan khalifah Khulafaur Rasyidin itu ada 4 poin yang harus kita ingat ya. Pertama, proses pemilihannya mulai dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau dipilih dengan cara bermusyawarah. Tidak ada pertanyaan lagi, maka silakan kalian duduk kembali ke tempat masing-masing ya. Kemudian rapikan